Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya Bapak Iman Firman Samadi di channel Mr. IM. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi bagian 1 unit 4, yang mana di unit 4 ini berjudulkan proyek gotong royong kewarganegaraan. Ini materi fase F atau kelas 11 di mata pelajaran pendidikan Pancasila. Namun sebelum Pak Iman membahas materi ini lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang saya berikan dapat kalian resapi dengan baik. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Pak Iman bersih, bahkan berdoa selesai. Seperti yang Pak Iman bilang, pada hari ini kita akan bahas tentang materi unit 4, proyek gotong royong kewarganegaraan di fase F. Sebelumnya Pak Iman selalu mengingatkan agar mempersiapkan alat tulisnya, bukunya, internetnya mungkin, dan lain sebagainya, agar ilmu yang Pak Iman berikan atau materi yang Pak Iman berikan ini kalian bisa catat dengan baik, sehingga nantinya dapat kalian pelajari dengan mudah. Langsung saja, negara kita yaitu Indonesia berdasarkan negara Pancasila. Ini Pancasila menjadi dasar negara setelah melalui proses yang panjang. Tentunya di dalam Pancasila, ya kan, terdapat suatu ciri khas yang menonjol dari Pancasila, baik secara perumusannya, secara pengesahannya. Apa ciri khasnya? Terdapat yang namanya gotong royong, sehingga gotong royong ini menjadi ciri khas dari negara kita yaitu Indonesia. Inilah yang harus kita miliki sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diperlukan gotong royong. Tentunya gotong royong ini termuat dalam sila keberapa? Jika ada yang tahu, silakan di komentar di kolom komentar yang ada di YouTube. Silakan diberikan argumen kalian. Silakan sekian alasannya ini. Silakan ditulis di kolom komentar yang ada di YouTube. Tentunya ciri khas ini sudah menjadi kepribadian negara kita, yaitu kepribadian dari masyarakat kita, baik selaku pemerintah maupun warga negara biasa. Ini kepribadian ini yang harus kita jaga. Tidak boleh kita tidak bergotong royong, karena sudah termasuk di dalam sila-sila Pancasila seperti itu. Sehingga gotong royong ini kita tidak boleh hilangkan, tidak boleh luntur. Yang mana ini semua harus diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat dan di dalam kehidupan bernegara. Ketika kita bermasyarakat dengan masyarakat sekitar kita, ya kan, kita harus menerapkan gotong royong ini yang menjadi ciri khas ini. Termasuk juga kita masuk atau berada di dalam kehidupan bernegara. Misal ketika di sekolah kan terdapat instansi, ya kan, terdapat organisasi negara. Tentunya ketika kalian atau kita masuk di dalam kehidupan bernegara, kita juga harus mempunyai
ini tadi ciri khas, yaitu gotong royong yang menjadi ciri khas negara kita. Tidak boleh kita cuek, acuh tak acuh seperti itu. Ini harus kita pahami dan kita laksanakan secara baik-baik seperti itu. Selanjutnya adalah ini sekedar informasi. Jika kemarin di materi bagian 1 unit 1, jika ada yang ketinggalan, ini sila ketiga. Ini nilai dasarnya persatuan, nilai instrumentalnya UD Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 pasal 25A, 35, 36, 36A sampai 36B. Itu nilai praksisnya, silakan dibaca sendiri dan ditulis ya. Barangkali ketinggalan atau belum sempat mencatat. Ini juga di sila keempat. Sila keempat itu nilai dasarnya kerakyatan, instrumentalnya terdapat di pasal 2, pasal 3, pasal 6A, pasal 19 UUD NRI tahun 1945. Termasuk di dalamnya terdapat nilai praksis, ada menghindari aksi walkout dalam suatu musyawarah sampai menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Ini juga sekedar informasi juga di sila kelima, barangkali minggu kemarin belum sempat mencatat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai dasarnya terdapat keadilan ya, nilai dasarnya. Nilai instrumentalnya terdapat di UUD NRI tahun 1945 pasal 33, 34. Dan nilai praksisnya, pertama, suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial sampai tidak bergaya hidup mewah. Ini mungkin yang bisa Pak Iman berikan ya, karena di minggu kemarin barangkali ada yang belum sempat mencatat. Selanjutnya gotong royong. Ketika kita berbicara terkait gotong royong, tentunya atau seharusnya dilakukan dalam hal kebaikan. Tidak boleh kita melakukan gotong royong ini di dalam hal yang tidak baik. Contoh sederhana adalah ketika siswa, kalian sebagai siswa ya kan, ketika ujian, ini tidak boleh gotong royong mencontekkan hasil kerjaannya ke teman kalian. Itu bukan gotong royong. Tidak boleh mengaplikasikan gotong royong ke hal yang tidak baik. Artinya di dalam hal yang kebaikan. Misal apa? Membersihkan membersihkan apa gitu, sehingga bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Contoh sarannya ini seperti yang Pak Iman bilang, pengelolaan sampah ya. Misal tadi membersihkan got kan contohnya kompleks ya kan. Contoh sarannya adalah pengelolaan sampah. Kita tahu bahwa sampah itu memang sangat menjijikan ya kan. Tapi jika kita mampu mengelola dengan baik, akan menjadi sesuatu yang berguna. Sampah itu kan ada kertas, sampah dari kertas, gelas, organik, sisa makanan, ya kan, plastik, seperti itu. Sehingga ini yang harus kita pahami secara bersama-sama. Nah, kalian sebagai siswa ini harus mampu mengenali, membedakan, dan mengelola sampah. Karena itu tadi ya, jika kita mampu dikelola, jika kita mampu mengelola dengan baik, mengelola sampah dengan baik, sampah itu akan menjadi sesuatu yang berguna. Jangan sampai melakukan hal yang bodoh, semisal jangan membuang sampah sembarangan. Seperti contoh ini contoh yang nggak baik, semisal ketika kalian berkendara membawa sampah ya kan, kalian membuang sampah di pinggir jalan seperti
contoh yang ada di dalam PowerPoint ini. Ini contoh yang tidak baik. Jangan kalian tiru ya anak-anak. Kalian tidak boleh meniru yang tidak baik. Lalu selanjutnya adalah di dalam tampilan ini Pak Iman akan memberikan kepada kalian suatu tugas kelompok bagian 1 unit 4. Silakan ditulis. Tugasnya apa, Pak? Membuat kerajinan dari sampah. Silakan diperhatikan, bahan utamanya adalah misal bisa plastik, kertas, botol minuman kemasan ya. Bahan pendukungnya kertas, spidol warna, pita dan lain-lain. Silahkan dikreasikan sendiri dengan kelompoknya. Nah, dari bahan utama pendukung ini pada hari ini adalah membuat kelompok terlebih dahulu. Lalu setelah membuat kelompok, silahkan dimusyawarahkan bahan-bahannya dan kerjaan apa yang akan dibuat. Jadi dibuat gambarannya terlebih dahulu. Selanjutnya adalah minggu depannya membawa bahan-bahan yang sudah dimusyawarahkan, lalu membuat kerajinan dari sampah seperti yang kalian musyawarahkan kemarin di materi musyawarahkan minggu kemarin maksudnya, dan melakukan penilaian. Jadi kerajinan ini tidak boleh dibuat di luar KBM atau di luar kelas, tidak boleh, di rumah tidak boleh. Jadi di rumah hanya mempersiapkan bahan-bahannya dan dibawa ketika minggu depan, dibawa lalu dikerjakan dengan kelompoknya minggu depan. Lalu ketika sudah membuat, Pak Iman akan melakukan penilaian. Penilaian ini tentunya kalian jangan membuat sembarangan karena ada kerja-kerjanya. Kerja nanti kerjanya akan Pak Iman sampaikan ketika KBM di kelas. Silakan dipelajari ya dan dipahami dengan baik. Saya rasa sekian materi pada bagian 1 unit 4 di fase F ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan diketik di kolom komentar yang ada di YouTube. Pak Iman akhiri, terima kasih. Pesan Pak Iman, rajinlah belajar, perbaiki kualitas akhlak, kualitas ilmu, kualitas karakter, sehingga kalian bisa menjadi siswa yang hebat, siswa yang berprestasi, siswa yang berkarakter Pancasila. Pak Iman akhiri, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap semangat belajar anak-anak menuju Indonesia yang kuat dan sehat. Terima kasih. Mystery M to educate people.